Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin-nar. Ma'asyiral muslimin, akhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Sebagaimana biasanya, kita akan mencoba untuk mengutarakan materi-materi yang berkaitan dengan dinul Islam ataupun materi-materi yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dan manfaatnya, bisa kita terapkan dan kita amalkan selaku seorang muslim, sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani merupakan persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki, dan kita nanti akan kembali kepadanya. Nah, adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini mungkin adalah sebuah pembahasan yang sebagian orang menganggap bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak disinggung di dalam Islam, yaitu bagaimana seorang muslim memiliki etika ataupun kode etik di dalam menggunakan jalan, ya, di dalam menggunakan jalan. Karena sesungguhnya aktivitas manusia sehari-harinya tidak lepas dari jalan, walaupun tidak bisa dikatakan kita orang jalanan gitu ya, tapi tidak lepas dari yang namanya jalan. Sehingga di dalam Islam kita dapati bagaimana Nabi SAW memberikan bimbingan kepada umat-umatnya untuk tetap memiliki etika dan norma sesuai dengan tuntunan syariat dimanapun mereka berada. Mereka tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka materi kita kali ini berkaitan dengan kode etik pengguna jalan, ya, kode etik pengguna jalan. Kemudian yang akan kita paparkan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan kode etik pengguna jalan bukanlah menurut perundang-undangan yang disusun oleh penguasa ataupun pemerintah setempat, karena mungkin saya bukan pakarnya dalam masalah itu, bukan dalam masalah rambu-rambu lalu lintas ataupun semisalnya. Tapi yang kita maksud di sini, kita mempelajari kode etik pengguna jalan ditinjau dari pandangan Islam tentang hal tersebut, dalam memberikan penjelasan adakah atau tidak ada kode etik pengguna jalan bagi seorang muslim. Sehingga saya berikan judul kecil di bawahnya. Yang dimaksud dengan kode etik pengguna jalan ini adalah memberikan jalan haknya. Jadi jalan itu ada haknya, itu yang harus diberikan oleh seorang muslim. Nah, Anda bisa melihat di layar proyektor, yaitu kode etik pengguna jalan memberikan jalan haknya. Jadi jalan itu memiliki hak. Dan ini ataupun kalimat ini bersumber dari beberapa hadis yang akan kita bawakan nantinya. Yang pertama, ya, kode etik pengguna jalan memberikan jalan haknya. Hadisnya bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa bit turuqat
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Ya, ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julusa bituruqat." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, mewaspadai umatnya yang suka nongkrong di jalanan. Nah, nongkrong di jalanan kan gitu ya. Sering istilah itu, yuk nongkrong di jalanan, gitu ya. Nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah kalian. Iyakum yaitu menunjukkan kehati-hatian. Nabi mengatakan, iyakum wal julusa bituruqat. Hati-hatilah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan nanti ditabrak, kan gitu ya. Di pinggir jalan yang dimaksud. Artinya janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu, maka para sahabat pada waktu itu yang mendengar larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun langsung berkata, faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Jadi kurang lebihnya maknanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya pilihan tempat duduk-duduk untuk berbicara di sana. Maksudnya kami tidak bisa, mau tidak mau, ya ini merupakan satu hal yang menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya duduk-duduk di pinggir jalan itu ternyata bukan kebiasaan sekarang saja gitu ya. Orang dulu juga sudah senang duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, sudah senang duduk-duduk di pinggir jalan. Sehingga mereka pun menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Ya, kami tidak bisa meninggalkan perbuatan kami ini, duduk-duduk di pinggir jalan sambil ngobrol, gitu ya, ngobrol, berbincang-bincang. Artinya mereka mendapati di sana ada satu faedah mungkin yang bisa mereka dapati dengan duduknya mereka di pinggir jalan, nongkrong, kemudian berkumpul sambil ya berbincang-bincang di sana. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengar jawaban para sahabat seperti itu, faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqah." Ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pun bersabda, bila tidak bisa juga kalian hindari selain harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka fa'atut tariqa haqqah. Berikanlah jalan tersebut haknya. Berikanlah jalan tersebut haknya. Jika kalian memang tidak bisa meninggalkan perbuatan duduk-duduk di pinggir jalan, ngobrol berbincang di sana, maka apa perintah Rasulullah kepada mereka? Ya tetaplah kalian duduk di sana, silahkan. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan tempat duduk kalian, ya tidak bisa meninggalkan ya tempat nongkrong kalian di pinggir jalan, maka fa'atut tariq haqqahu. Berikanlah jalan itu haknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian para sahabat pun bertanya lagi, karena Nabi memerintahkan fa'atut tariqa haqqah, berikanlah jalan itu haknya. Qalu, mereka pun berkata, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq, apa itu hak jalan wahai Rasulullah? Ya, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, wa Bukhari Muslim. Haqqut tariq, haknya jalan itu yang harus kalian berikan. Ya, kalaupun kalian tetap terus ingin nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak jalan. Apa kata Rasulullah hak jalan itu? Ya, Rasul mengatakan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jadi jangan nongkrong di pinggir jalan kemudian matanya jelalatan, gitu ya. Ghaddul basar, ini hak jalan. Ini hak jalan kata Rasulullah. Kaful adha, yaitu mencegah adanya gangguan. Kaful adha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raddus salam, kemudian menjawab salam. Ya, wal amru bil ma'ruf, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perkara yang baik, memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, kemudian mencegah dari perbuatan kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 hak jalan. Kalau kalian tetap ingin nongkrong di jalan, maka penuhi haknya. Dan hak yang dimaksud di sini adalah hak yang wajib. Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang
wajib yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin tetap nongkrong di pinggir jalan. Nah, di dalam riwayat yang lain di sana disebutkan seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Silsilatul Ahadits Shahihah, ya, wa fi riwayat di sana disebutkan in abaitum illa an tajlisu fahdu as-sabila wa raddus salama wa a'inul mazluma. Ya, di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, jika kalian tidak bisa menghindari kecuali harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka kata Nabi SAW, fahdus sabil, berilah petunjuk bagi orang-orang yang berjalan, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berjalan. Waradus salam, menjawab salam. Wa'inul mazlum, kemudian memberikan pertolongan kepada orang yang terzolimi. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan antaruddas salam, hendaklah engkau menjawab salam. Kalau tetap ingin bertahan di pinggir jalan, duduk ataupun nongkrong di pinggir jalan. Wa tahdiyad dal, kemudian menunjukkan ataupun membantu orang yang tersesat, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Wa tu'inul malhuf, ataupun membantu orang yang teraniaya. Nah, ya ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini diantara kode etik pengguna jalan, yaitu memberikan jalan haknya. Inilah kode etik bagi para pengguna jalan menurut pandangan Islam. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Maka kesimpulannya, ya, memberikan jalan haknya dari kode etik pengguna jalan itu bisa terwujudkan dengan beberapa hal ataupun kesimpulan hadis tadi. Bisa kita rangkum, kita simpulkan kurang lebih ada 7 yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama di antara memberikan jalan itu haknya dengan menundukkan pandangan, mencegah gangguan, menjawab salam, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran sebagai penunjuk jalan bagi orang yang tersesat, membantu orang yang terzalimi dan teraniaya. Ini ada 7 hal yang bisa kita intisarikan dari hadis yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian adapun penjabarannya, sejauh mana kita bisa menerapkan ketujuh hal tadi yang kita dapati dalam hadis Nabi SAW di dalam memberikan jalan haknya, ya, dalam mewujudkan kode etik pengguna jalan bagi seorang muslim, maka kita akan mencoba menguraikannya. Yang pertama, sejauh mana dikatakan menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30, Allah taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Apa yang harus dikatakan kepada orang-orang mukminun? Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ini langsung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Ya, kita semua diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Wa yahfazu furujahum, ya, furuj itu jamak dari farj. Farj itu maksudnya, yang dimaksud adalah kemaluan. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah, ya, mereka menjaga kehormatan mereka. Ya, maksudnya kemaluan, menjaga kemaluan di sini bukan berarti menjaganya hanya sebatas tidak terlihat, kan gitu ya, dengan ditutupinya auratnya karena itu merupakan bagian aurat, tapi memelihara kehormatan. Yang dimaksud di sini hifdzul furuj, yang dimaksud menjaga kehormatan, kesucian diri. Kenapa demikian? Dengan menundukkan pandangan, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemanakah pandangan manusia itu ditujukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemanakah mata manusia itu ditujukan. Jadi tidak bisa Allah Subhanahu wa taala ditipu ataupun dikhianati. Sehingga Allah taala menguji kita dengan memerintahkan, hendaklah kalian menundukkan pandangan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengurutkan setelah memerintahkan menundukkan pandangan, kemudian disambung dengan menjaga kehormatan ataupun menjaga kemaluan. Kenapa? Karena biasanya terjerumusnya seseorang ya ke dalam perbuatan nista, artinya terkotorinya ya kehormatannya ataupun terkotorinya kemaluannya, itu disebabkan karena terlalu menghambur-hamburkan pandangan. Ya atau tidak? Iya, seperti itu. Banyak sekali terjadinya seperti perzinahan. Itu kan diawali karena pandangan, melihat sesuatu yang tidak halal baginya, ya, haram baginya, sehingga mengakibatkan dia pun tidak kuasa untuk menjaga kesucian dan kehormatannya. Akhirnya pun dia harus melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan mereka harus menjaga kehormatan, tapi mereka telah merusaknya. Itu disebabkan akibat pandangan. Ya, sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis memberikan peringatan kepada ya Ali bin Abi Thalib, seperti yang kita bawakan riwayatnya, bisa dilihat di layar, dari Buraidah. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la tattabi'in nadhratan nadhrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Ya, wahai Ali, jangan kamu ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Artinya pandangan pertama itu masih dimaafkan, cuma jangan lama-lama. Nah, gitu ya, cuma jangan lama-lama. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Ya Ali, la tattabi'in nadhratan nadhrah." Jangan kamu ikuti satu pandangan kepada pandangan yang berikutnya. Fa inna lakal ula, karena sesungguhnya bagimu hanyalah pandangan yang pertama. Jadi pandangan yang pertama itu masih dimaafkan tatkala kita tertuju kepada sesuatu yang tidak halal bagi kita melihatnya. Tapi setelah itu langsung dipalingkan. Jangan, saya ingat kata Ustaz, pandangan pertama kan tidak apa-apa, terus saja gitu dipandang. Ini kan masih yang pertama ini, kan begitu ya. Ya bukan seperti itu maksudnya. Tapi perintahnya langsung dipalingkan, karena asalnya perintah Allah dalam surat An-Nur tadi, Allah mengatakan, "Ya kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Artinya kita masih diberikan ya satu toleransi dari syariat ini. Pada pandangan yang pertama tidak mengapa. Akan tetapi untuk yang berikutnya jangan. Kan gitu ya, untuk yang berikutnya hendaklah dia memalingkannya. Kenapa? Karena yang demikian itu azka lahum, lebih mensucikan diri kita, lebih mensucikan jiwa kita, sehingga jiwa kita, hati kita benar-benar terjaga dan bersih. Adapun pandangan yang pertama tadi ini masih dimaafkan, artinya tidak memiliki ataupun tidak mengakibatkan asar ataupun pengaruh yang buruk di dalam jiwa kita. Adapun jika tetap dia terus mengikuti pandangan tersebut, mandang lagi, akhirnya menyebabkan hati ini akan menjadi rusak. Kan begitu ya, dia pun akan susah untuk mengontrol jiwanya, sehingga dirinya akan labil. Ya, keimanannya pun akan semakin melemah, dan kuatnya dorongan syaitan terhadap dirinya, sehingga mengajak dia kepada perbuatan yang tidak selayak dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus dilakukan bagi seorang pengguna jalan, kan begitu ya, pengguna jalan. Terlebih lagi bagi seorang ataupun orang-orang yang suka nongkrong di jalanan. Tatkala mereka tetap ingin bertahan duduk di pinggir jalan, maka hendaklah mereka ghaddul basar, kata Rasulullah, berikan hak jalan, kata Rasulullah. Kalau kalian tetap ingin bertahan di jalan, kalian tidak meninggalkan tempat-tempat tersebut ya, tempat-tempat kalian, tempat nongkrong kalian, maka fa'atut tariqa haqqah, berikan jalan itu haknya, itu dengan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Baik, ini yang pertama ya, ini yang pertama, itu menundukkan pandangan. Ini diantara memberikan jalan itu haknya sebagai satu kode etik pengguna jalan. Kenapa ya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an? Ya, kenapa Nabi SAW mengaitkan hak jalan itu kepada pandangan orang-orang yang bertahan di jalan? Karena sesungguhnya tatkala ada orang-orang yang mungkin melewati ataupun melintasi satu jalan, kemudian mereka berpapasan dengan orang-orang yang duduk di pinggir jalan, mereka kan akan terasa bahwasanya diri mereka itu diperhatikan, kan begitu ya, akan diperhatikan. Ini akan mengganggu, terlebih lagi dari kaum wanita, dan ini bisa menyebabkan sesuatu yang tidak layak ataupun sesuatu yang tidak mereka inginkan untuk dilihat akhirnya terlihat, karena mereka mendapati orang-orang yang suka nongkrong di jalan, padahal mereka tidak menginginkan ini dilihat oleh orang-orang, tapi karena mereka bertahan di pinggir jalan, akhirnya pun mereka merasa dongkol gitu ya, jengkel dan khawatir dilihat.
Nah, demikian. Bahkan di sini kita dapati bagaimana Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan dan menjaga kehormatan para wanita. Ya, sangat menjaga kehormatan para wanita. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kaum laki-laki tatkala, karena biasanya yang suka nongkrong di jalan itu jarang perempuan, walaupun ada gitu ya. Itu paling suka itu laki-laki. Laki-laki suka nongkrong di jalan. Terlebih lagi yang didapati oleh Rasulullah adalah para sahabat, karena mungkin mereka masih terbiasa dengan ya budaya ataupun kebiasaan mereka di masa jahiliyah, sehingga Rasulullah SAW berusaha untuk menetralkannya. Ya, dengan memberikan poin-poin penting bagi mereka dalam rangka untuk memberikan hak jalan. Jadi kita dapat di bagaimana Islam sangat menjaga para wanita, begitu ya, sehingga kaum laki-lakinya diperintahkan agar matanya jangan jelalatan, kan begitu ya, sehingga mereka terlindungi. Dan ini juga ya, dan para wanitanya juga, ya, terutama bagi para wanitanya juga. Ya, jangan mereka justru memancing kaum laki-laki untuk menghambur-hamburkan pandangannya, kan gitu. Terkadang kita dapati kaum wanita juga, tatkala mereka mengetahui di sana banyak cowok-cowok lagi nongkrong di jalan, kemudian pasang aksi, sengaja lewat modal mandir, kan begitu ya, buat sensasi, sengaja memakai pakaian seperti ini, sengaja memakai pakaian yang supaya menarik pandangan atau perhatian kaum laki-laki yang sedang nongkrong di jalan. Ini musibah seperti ini. Ya, musibah seperti ini. Sudahlah laki-laki begitu beratnya, kan begitu ya, diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ini kok lewat-lewat terus gitu ya. Melihat tundukkan. Dia lewat lagi kan begitu ya. Masya Allah. Nah, demikian juga jadi adanya keseragaman antara kaum laki-laki dan wanita. Ya, kaum laki-laki memang diperintahkan oleh syariat untuk menundukkan pandangannya, demikian juga kaum wanita. Mereka harus tetap berusaha menjaga aurat mereka dengan melewati mungkin orang-orang yang di pinggir jalan, dengan tetap menjaga kehormatan mereka, menjaga aurat mereka, dan janganlah mereka menampakkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian yang kedua, di antara kode etik pengguna jalan di dalam memberikan jalan itu haknya. Yang kedua kata Nabi SAW tadi adalah kaful adza, yaitu mencegah gangguan, ya, mencegah adanya gangguan. Jadi ketika di sana ada orang-orang ataupun kaum laki-laki, kaum rijal suka nongkrong di jalanan, maka hendaklah mereka memberikan jalan itu haknya. Dan ini hak yang kedua, yaitu kaful adza, berusaha untuk menyingkirkan ya segala macam gangguan, mencegah adanya gangguan di sana, apapun itu bentuknya, yang bisa mengganggu orang-orang ya, ataupun bisa mengganggu para pengguna jalan. Ya. Jadi justru bukan pengguna jalan, kan begitu ya, ketika melewati sekumpulan orang lagi nongkrong di jalan, kemudian permisi Pak numpang lewat ya. Wah, ini salah, kan gitu ya. Seharusnya yang nongkrong itu memuliakan para pejalan, terbalik ini, kan begitu ya. Seharusnya yang nongkrong itu menjaga hak jalan tersebut dengan menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu pengguna jalan, bukan kebalikannya. Para pengguna jalan itu begitu ya, meminta izin ataupun permisi kepada orang-orang yang nongkrong menghalangi mereka jalan, jadi membuat jalan itu tidak tenang. Nah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menceritakan ini di antara keutamaan orang-orang yang suka dan gemar menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Di antaranya mungkin yang bisa kita contohkan adalah menyingkirkan duri ataupun semisalnya yang bisa mengganggu pengguna jalan, begitu ya. Bahkan kita dapati bagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis tatkala menyebutkan cabang-cabang keimanan, ya, Nabi SAW menyebutkan qaulul la ilaha illallah, itu merupakan cabang yang paling tinggi dari keimanan, ya. Al-haya syu'batun minal iman, rasa malu bagian dari keimanan. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, gitu ya. Jadi jangan justru orang-orang yang nongkrong di jalan itu membuat gangguan di jalan. Nah, gitu ya. Sudah nongkrong di jalan, kemudian membuat gangguan di jalan lagi. Nah, ini menambah kesalahan demi kesalahan ditambah lagi. Ya, seharusnya mereka mengurangi ataupun menyingkirkan dan mencegah adanya gangguan di jalan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau
ya, bainama rajulun, dia berkata, bainama rajulun yamshi bi tariq wajada husna syaukin 'ala tariq fa akhadahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu, rawahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang melewati satu jalan, kemudian dia menemukan, ya, husna syauk, menemukan satu ranting yang berduri ada di jalan tersebut. Fa akhadahu, maka kemudian dia pun mengambilnya, ya, menyingkirkannya, karena dia mendapati ada ranting yang berduri terserat di jalan. Dia ambil, kemudian dia singkirkan. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syakarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Tatkala dia berjalan, ya, di jalan yang dia lewati, dia mendapati satu ranting yang berduri, dia singkirkan. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, dan Allah pun mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Coba bayangkan, hanya gara-gara satu duri saja bisa terampuni dosa. Makanya jangan remehkan. Jangan remehkan satu kebaikan pun, walaupun, ya, Anda menyingkirkan sesuatu yang, ya, menghalangi jalan atau sesuatu yang mengganggu para pejalan. Apapun itu, tidak hanya duri saja. Walaupun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah husna syaukin, yaitu duri yang mengganggu mungkin, ya, yang bisa melukai orang yang melewati jalan tersebut. Akan tetapi tidak hanya sebatas duri saja. Makanya saya sangat heran kalau ada sampai seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menyingkirkan, mencegah adanya gangguan di jalan, terlebih lagi orang-orang yang suka nongkrong, ya. Saya sangat heran kalau sampai ada orang-orang muslim yang melemparkan sesuatu yang mengganggu para pejalan. Karena saya pernah mendapati, atau beberapa kali saya mendapati di jalan itu, ketika saya lewat, saya dapati ada tikus yang dilempar di tengah jalan. Tikus dilempar di tengah jalan, ular dilempar di tengah jalan, sehingga ini mengganggu para pejalan kaki. Terganggu atau tidak? Terganggu. Sehingga mungkin Anda ketika Anda berjalan, Anda akan menghindarinya, ataupun ketika Anda bermotor mungkin agak laju, ini bisa menyebabkan terkejut gitu, ya, dan terjatuh ataupun tergelincir. Ya, ini, ya, artinya ini mengganggu para pejalan kaki. Ini bukan merupakan satu sifat yang baik bagi seorang muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana tingkatan iman itu. Ya, a'lal iman, setinggi-tingginya iman adalah ucapan la ilaha illallah. Adnal iman, yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan, ya, gangguan dari jalan, bukan justru melemparkan gangguan di jalan, apalagi buang sampah di jalan. Aduh, enggak layak bagi seorang muslim. Ya, enggak pantas bagi seorang muslim buang sampah di jalan. Makan gitu kan. Terus katanya, saya pernah di belakang mobil itu diserakin sampah. Waduh, sampai begini. Kebetulan saya naik motor kan gitu, ya, diserakin sampah. Masya Allah. Mudah-mudahan itu bukan muslim, saya berhusnuzan. Mudah-mudahan itu bukan seorang muslim kan gitu, ya. Jadi tidak membuat jelek orang-orang Islam. Nah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, inilah di antara hak jalan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang suka nongkrong di jalan. Tatkala mereka bertahan di pinggir-pinggir jalan, kata Rasulullah, fa'atut thariqa haqqah, berikan hak jalan. Berikan jalan itu haknya. Apa kata Rasul yang kedua tadi? Kaful adza, mencegah adanya gangguan di sana. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yumitul adza 'anit thariq shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Itu merupakan pahala sedekah, ibadah itu. Tidaklah Allah mengganjar satu perbuatan dan disebutkan ganjarannya, ada pahalanya, melainkan itu adalah ibadah. Jadi ketika Anda menyingkirkan sesuatu di jalan yang bisa mengganggu orang yang berjalan kaki, ya, mengganggu orang yang di jalan, Anda menyingkirkannya, maka ini termasuk ibadah. Ya, karena disebutkan bisa mendapatkan nilai pahala sedekah. Ya, bisa mendapatkan pahala. Nah, akhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dan merupakan kode etik pengguna jalan bagi seorang muslim, yaitu memberikan jalan haknya. Tapi kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raddus salam, yaitu menjawab salam. Mungkin kita pernah mendengar pembahasan, ya, dari para ustadz kita, ya, atau pernah membaca buku yang ditulis oleh para ulama, bagaimana hukum menjawab salam itu adalah wajib.
Ya, adapun menebarkan salam ini merupakan perkara yang disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak menebarkan salam tatkala bertemu dengan sesama kaum muslimin. Namun khusus ya bagi orang-orang yang suka nongkrong di jalan, ini merupakan kewajiban yang lebih bagi mereka karena mereka siap untuk bertahan di jalan. Mereka siap untuk memberikan hak bagi jalan tersebut, memberikan jalan haknya kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, raddus salam. Mereka harus menjawab salam tatkala mereka dilontarkan ataupun diberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum, maka mereka harus menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi mereka harus disibukkan dengan menjawab salam orang yang lewat, kan begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya rasainlah seperti itu, gitu ya. Karena mereka ya tetap ingin bertahan di pinggir jalan, kan seperti itu. Ya itu konsekuensinya. Itu hak yang wajib mereka tunaikan, kata Nabi SAW. Fa'atut tariq haqqahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Di sana Allah taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ya, aw rudduha. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah." Apabila kamu diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka hendaklah membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. Ataupun minimalnya balaslah penghormatan itu dengan yang semisalnya. Ya, kalau kita disampaikan assalamualaikum maka waalaikumsalam. Ya, ataupun lebih utama lagi dengan waalaikumsalam warahmatullah, atau dengan menambahnya wabarakatuh. Nah, boleh demikian. Dan ini merupakan kode etik pengguna jalan dalam rangka memberikan jalan itu haknya yang ketiga yang diperintah oleh Nabi. Dan ini tidak kita jabarkan secara panjang lebar. Ya, karena mungkin kita sering mendengarkan ya kajian yang berkaitan dengan raddus salam, menjawab salam. Intinya ini merupakan kewajiban yang ketiga bagi orang-orang yang suka nongkrong di jalan, di kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan laki-laki, yaitu menjawab salam orang-orang yang lewat, yang melintasi mereka. Tapi kemudian yang keempat Nabi SAW bersabda, wal amru bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada perkara yang ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang baik, kepada perkara yang ma'ruf. Ya, kepada perkara yang ma'ruf. Nah, jadi tatkala orang-orang tersebut tetap bertahan di pinggir jalan ataupun tetap bertahan nongkrong di pinggir jalan, hendaklah mereka memenuhi yang keempat ini dari perintah Nabi untuk memenuhi kode etik pengguna jalan, memberikan jalan itu haknya, yaitu al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada ya kebaikan. Nah, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran untuk mendukung hadis tadi. Dalam surat ya Ali Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi bagi para kaum laki-laki ataupun orang-orang yang suka nongkrong di jalan, maka harus memenuhi hak jalan ini. Mereka harus senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf, berdakwah mereka di jalanan. Nah, bagus, silakan. Ya, siapa yang ingin bertahan nongkrong di jalan-jalan umum, maka hendaklah mereka berusaha untuk tidak melewatkan berdakwah, mengajak kepada kebaikan, ajak manusia kepada kebaikan. Jika mungkin ada yang lewat, ya, ngobrol singgah, kemudian ajak mereka kepada kebaikan. Nah, demikian. Baik, sebagaimana perintah Allah tadi, hendaklah ya segolongan dari kalian ada yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang beruntung. Ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, Allah taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya, mencegah dari yang munkar. Jadi, jika Anda suka ataupun memiliki hobi suka nongkrong di jalanan, gitu ya, maka hendaklah memenuhi jalan itu haknya dengan
mengajak manusia kepada kebaikan. Jika tidak maka hanya sebatas kebutuhan saja kita berada di jalan, kemudian setelah itu kita kembali ke tempat kita, kan gitu ya. Itu yang paling baik, karena asalnya Nabi SAW mencegah iyyakum ya wal julusa fituruqat, hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian bertahan duduk-duduk di pinggir jalan. Asalnya ya ataupun aslinya Rasulullah SAW tidak menyukainya, ataupun Islam tidak memerintahkan kita untuk sering ataupun ya suka nongkrong di jalan. Tapi kalaupun dia tetap ingin bertahan, maka ini hak yang keempat yang harus dipenuhi, mengajak ya orang-orang kepada kebaikan. Kemudian kode etik pengguna jalan yang berikutnya dalam rangka memberikan jalan haknya, yaitu an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, ya, mencegah dari kemungkaran. Seperti yang sudah kita bawakan tadi, karena digandengkan oleh Rasulullah SAW al-amru bil ma'ruf, kemudian an-nahyu 'anil munkar. Nah, demikian juga bagi orang-orang yang suka nongkrong di jalanan, ya, maka wajib bagi mereka untuk an-nahyu 'anil munkar. Ya, yanhauna 'anil munkar. Mereka harus mencegah manusia dari kemungkaran. Jadi ketika mereka duduk-duduk dan melihat di sana ada perbuatan kemungkaran dan mereka diam-diam saja, maka mereka termasuk orang-orang yang menyetujui kemungkaran tersebut. Nah, ini bahayanya. Kan setuju mereka gitu ya. Nongkrong-nongkrong di jalan ada kemungkaran, biarkan saja, begitu ya. Nah, artinya mereka ya dianggap orang yang setuju karena mereka tidak menunaikan haknya, hak jalan tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, an-nahyu 'anil munkar, ini hak yang harus kalian berikan bagi jalan, yaitu mencegah dari kemungkaran jika kalian melihat kemungkaran tersebut. Terlebih lagi sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika a'aful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Artinya apa? Kalau mengingkari kemungkaran dengan tangan, itu mungkin bisa dipahami dengan tangan ini ataupun dengan kekuatan. Kalau mengingkari kemungkaran dengan lisan, mungkin bisa dipahami, yaitu dengan mencegah kemungkaran itu dengan memberikan nasihat, melarangnya dengan ucapan-ucapan ataupun kalimat. Tapi mengingkari kemungkaran dengan hati, terkadang ada orang yang salah paham. Gimana mengingkari kemungkaran itu dengan hati? Ya, kemudian dia mengatakan, kan yang penting kan hati saya nggak menyetujui perbuatan itu, tapi dia tetap nongkrong di jalan kan gitu ya, dan melihat kemungkaran. Yang penting hati saya, kan kata Ustadz, mengingkari kemungkaran itu bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, dan ini selemah-lemah iman. Saya dengan hati saja, begitu ya. Yang penting hati saya ini mengingkarinya, tapi tetap melihatnya, kan gitu ya. Maka tidak seperti ini yang dimaksud. Mengingkari kemungkaran dengan hati, karena ini selemah-lemah iman. Kita tidak sanggup dengan tangan kita, kita tidak sanggup juga dengan lisan kita nggak mampu. Maka inilah paling minimalnya kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berpaling dari kemungkaran tersebut, tidak ikut serta bersama pelaku-pelakunya. Ya, berpaling dari perbuatan tersebut. Inilah yang dikatakan mengingkari kemungkaran dengan hati, karena sesungguhnya jika hati ini mengingkari akan diikuti oleh anggota badan. Itulah kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jika baik di dalam tubuh kalian ada segumpal daging, jika dia baik, baiklah seluruhnya, dan jika dia rusak, rusaklah seluruhnya. Apa itu? Hati. Jika memang hati kita ini mengingkari kemungkaran, maka badan ini juga akan ikut. Jika hati kita tidak mengingkarinya, maka badan ini juga tidak akan mengingkarinya, dia akan ikut juga di sana. Sehingga mungkin pernah kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk tetap duduk sementara di tengah-tengah ya orang tersebut ada orang-orang yang melecehkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu ya, dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum." Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari ataupun diolok-olok,
maka janganlah kalian tetap duduk bersama mereka. Jangan tetap duduk bersama mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka merubah pembicaraan mereka. Enggak ngolok-ngolok ayat Allah Subhanahu wa taala lagi. Innakum idzan mithluhum. Jika tidak, sesungguhnya kalian sama saja seperti mereka. Nah, itu dia. Jadi yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati adalah pergi dari tempat itu. Maka jika Anda adalah orang-orang yang suka nongkrong di jalan, kemudian melihat satu kemungkaran dan tidak dicegah, ya karena ini hak, ya kewajiban yang harus Anda tunaikan jika Anda tetap bertahan di pinggir jalan. Tidak, ya Anda cegah kemungkaran tersebut dan Anda melihatnya, ya kemudian tidak dicegah, biarkan saja, yang penting hati saya mengingkari. Ya, ini tidak diterima. Ya, akan tetapi dengan cara pergi dari tempat tersebut. Begitu ya, jika tidak mampu pergi dari tempat itu. Karena sesungguhnya kita akan dimasukkan oleh Allah termasuk orang yang melakukan kemungkaran itu karena kita melihatnya dan kita diam saja. Tidak juga dengan tangan, tidak juga dengan lisan, tidak juga dengan hati. Karena kalau memang dengan hati, ya kita berpindah gitu ya, pulang dan pindah ke tempat yang lain karena kita tidak sanggup. Inilah ya ad'aful iman, inilah selemah-lemahnya iman kita pada saat itu. Nah, ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi ini adalah ya hak jalan yang harus diberikan bagi orang-orang yang suka nongkrong di pinggir jalan. Nah, di sini saya akan bawakan satu riwayat ya untuk menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas jalan tersebut. Ya, menjaganya ya kestabilan, keamanan di jalan. Nah, di sini ada satu riwayat, bisa kita ambil satu faedah, yaitu dari Sahal bin Mu'adz al-Juhani. Dia berkata begini. Ya, aku pernah berperang bersama Abu Sa'ifah di masa Abdul Malik bin Marwan, dan yang menjadi komandan pada saat itu Abdullah bin Abdul Malik. Maka setelah kami sampai di Benteng Sinan, Benteng Sinan itu terletak di tanah Romawi. Ya. Setelah kami sampai di Benteng Sinan yang ada di Romawi, itu ketika ingin menyerang Romawi pada saat itu, tatkala mereka sampai di sana di Benteng Sinan, para anggota pasukan kaum muslimin mengambil tempat seenaknya jadi jalan, membuat jalanan sempit dan tertutup. Nah, itu ya. Jadi sementara mereka itu pasukan kan gitu ya, pasukan kaum muslimin, para tentaranya kaum muslimin sampai sudah, karena sebentar lagi menyerang. Nah, mereka ngambil tempat seenaknya jadi jalan, sampai menutup jalan. Orang-orang sampai susah jalan. Ya, orang-orang awam atau orang-orang sipil susah jalan. Ada tentara-tentara kaum muslimin itu pada takutan, jadi nggak bisa jalan, memenuhi jalan. Nah, demikian. Maka ayahku, maksudnya perawi di sini ya Sahal ya bin Mu'adz. Maka ayahku pun berdiri pada saat itu di tengah manusia, lalu dia berkata, "Ayyuhan nas, inni ghazawtu ma'an nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwata kadza wa kadza." Wahai manusia, berpidato dia. Karena dia dapati para tentara-tentara pada saat itu, ya tentara kaum muslimin memenuhi jalan sampai jalan itu sempit, kan gitu ya, orang-orang susah lewat. Seenaknya aja ngambil tempat. Dia pun berpidato pada saat itu, "Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah ikut perang bersama Rasulullah." Dia sebutkan perang ini, perang ini, perang ini, perang ini, aku pernah ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia melanjutkan pidatonya. "Fadayyaqan nasul manazila wa qata'ut turuqa." Yang mana pada saat itu dia menceritakan, di saat itu tatkala kami perang bersama Rasulullah, tiba-tiba para tentara ataupun para pasukan memenuhi jalan seenaknya saja, sehingga mereka pun menutup jalan, begitu ya, membuat jalan itu sempit dan menutupi jalan. Fa ba'atha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan ataupun mengutus seorang penyeru untuk menyerukan ke tengah-tengah manusia. Ya, menyerukan ke tengah-tengah manusia. Apa yang diserukan oleh penyeru yang diutus oleh Rasulullah? Penyeru tadi pun berkata, ya, di tengah-tengah manusia, "Annaman dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihad lahu." Masya Allah ya. Ini adalah seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa atau siapa saja yang menempati jalan semaunya, seenaknya, ataupun sampai menutup jalan, maka tidak ada jihad baginya. Masya Allah, nggak ada pahala jihad baginya. Padahal jihad itu adalah ibadah yang paling mulia. Ya, tapi kalaulah orang yang berjihad justru mengganggu orang lain, ini bukan jihad namanya, ini jahat. Gitu ya. Kalaulah jihad ditegakkan untuk nakut-nakuti manusia, maka ini bukan jihad namanya, ini jahat. Karena sesungguhnya jihad itu ditegakkan adalah untuk menanamkan rasa aman di tengah-tengah manusia, bukan justru nakut-nakuti manusia.
itulah tentara Islam. Tentara Islam itu bukan nakutin kan gitu ya. Bukan jadi tentara Islam itu kemudian supaya ditakuti oleh orang-orang, bukan. Justru di dalam Islam tentara itu diangkat dalam rangka untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah manusia, bukan nakut-nakuti manusia. Salah. Makanya Rasul mengatakan siapa saja yang mengambil tempat seenaknya saja di jalan, walaupun kalian itu tentara-tentara Allah gitu ya, tentara-tentara Islam, kemudian kalian buat jalan itu sempit gitu ya, orang susah lewat, fala jihadalahu, enggak ada jihad baginya. Ya, ini berkaitan dengan hak jalan. Makanya para ulama menjadikan dalil ini sebagai satu dalil tidak bolehnya melakukan aksi-aksi yang menyebabkan jalanan itu tertutup atau yang sering disebut dengan apa? Demonstrasi. Coba bayangkan. Walaupun dengan alasan jihad. Kita jihad tapi blokir jalan gitu ya, diblokade jalan. Jihad fisabilillah. Ini di masa Rasulullah asli jihad, masih ada Rasulullah, ini jihad benar ini. Ini asli enggak jihadnya ini? Asli jihadnya Rasulullah langsung pada saat itu. Kalau sekarang kan bisa saja kita mengatakan jihad itu palsu kan gitu ya. Karena sesungguhnya sekarang tidak ada Amirul Mukminin. Susah sekali mendapatkan jihad yang murni kecuali benar-benar diserang oleh orang kafir. Kan gitu ya, seperti di Suriah atau yang semisalnya, seperti di Palestina. Tapi orang-orang memblokir jalan kemudian mengatakan jihad. Loh salah Mas, kan gitu ya. Salah gitu ya. Blokir jalan kok jihad. Ini jelas-jelas Rasulullah SAW mendapati para mujahid blokir jalan, dibilang enggak ada pahala jihad bagi kalian. Kalau kalian sampai memblokir jalan. Makanya saya dulu pernah ditanya kalau enggak salah di sini tuh ya. Bagaimana hukumnya demonstrasi kan gitu ya dalam rangka menentang adanya apa kemarin tuh ya? Miswak kan gitu ya. Ya jangan, apalagi yang demonstrasi itu adalah kaum Hawa kan gitu ya, keluar ke jalan yang kata Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian wahai para wanita, tetaplah kalian bertahan di rumah, bukan memenuhi jalan teriak-teriak kemudian mengatakan jihad. Itu jahat namanya, orang enggak bisa lewat. Kan begitu ya. Bahkan dahulu Rasulullah SAW ya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, pernah satu saat Rasulullah keluar dari masjidnya, dari Masjid Nabawi. Rasulullah keluar. Sesampainya beliau di luar, beliau dapati kaum laki-laki itu bercampur baur dengan kaum wanita di jalan dekat masjid. Saling desak-desakan mau pulang gitu kan, mau pulang gitu ya, ramai gitu ya. Ya, Rasulullah melihat ikhtalatar rijal ma'an nisa. Rasulullah melihat di jalanan dekat masjid Rasulullah itu ikhtilat, bercampur baur laki-laki perempuan. Maka Rasulullah SAW langsung berkata kepada para wanitanya, ya, istakhirna kata Rasulullah. Kalian wanita tunggu. Nanti biar laki-laki dulu yang jalan. Biar laki-laki dulu, jangan kalian nyosor aja gitu. Perempuan nyosor juga ikut campur gitu ya sama laki-laki waktu keluar dari masjid Rasulullah. Istakhirna kata Rasulullah. Tunggu kalian nanti belakangan. Ya. Fa an laisa lakunna an tahqubna tariqa kata Rasulullah. Karena sesungguhnya tidak ada hak bagi kalian untuk memenuhi jalan tersebut. Kalian jangan di tengah kata Rasulullah. Alaikum nabi hafati tariq. Kalian wahai para wanita, kalian jalannya di pinggir kata Rasulullah. Kalian di pinggir. Ya, karena tidak ada hak kalian untuk memenuhi jalan, kalian di tengah. Nah, ini adab bagi seorang wanita kalau berjalan di jalan gitu ya. Jangan jalan di tengah, belengkak-belengkok lagi gitu ya. Tapi jalan di pinggir. Ya, kata Rasulullah, alaikum nabi hafati tariq. Hendaklah kalian jalannya di pinggir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman ini, enggak tahu gimana kalau melihat wanita zaman sekarang ini ya, warga muslimah. Kan begitu ya. Apalagi melihat mereka teriak-teriak di jalan kan begitu ya, jihad. Pusing juga mungkin Rasulullah, kok jihad ya? Apa saya yang salah ajarkan kan begitu ya? Bisa jihad begini. Nah, Masya Allah. Allahumma musta'an. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya enggak ada satu ulama pun yang membolehkan untuk menutup jalan, memblokade jalan. Itu bukan bagian Islam. Itu yang mempraktekkan pertama sekali itu kan orang-orang kafir seperti itu. Adanya demo-demo seperti itu. Tidak, beda antara nasihat dengan mendemo kan begitu ya. Nasihat adalah dengan hikmah. Kan itu ya. Itulah nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun mau berdebat, debatlah dengan cara yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencegah kemungkaran gitu ya. Jadi di jalan itu jangan justru
menciptakan satu kemungkaran, tapi berusaha untuk menjaga ya keamanannya, tidak menciptakan satu kemungkaran. Cegah kemungkaran tersebut jika kita memang suka nongkrong di jalan, gitu ya. Apalagi tadi sudah kita sebutkan di awal itu kaful adza, kan gitu ya, mencegah adanya gangguan. Ya sampah jangan dibuang jalan, apalagi meludah, kan gitu ya. Upayakan jangan meludah di tengah jalan. Meludah nanti ke pinggir dulu, kan begitu ya, pinggir jalan. Ini saya dapati ada naik motor kemudian buka helm, wah gitu ya. Yang di belakang tinggal ngusap pakai kayu. Wah ini sampai-sampai mudah-mudahan itu bukan muslim, kan begitu ya. Kita bisa bukan muslim. Kan begitu ya, buang sampah di belakang, buang tikus di jalan, buang ular, masya Allah. Ini tidak baik yang seperti ini, kan begitu ya. Apalagi sampai kencing di jalan. Aduh, ini lagi lebih repot lagi nih. Kencing kok di jalan, iya, buang air besar kok di jalan. Apalagi saya melihat ada kaum muslimin itu ataupun para orang tua membiarkan anak-anaknya itu kencing dan berak di jalan. Iya. Apalagi kalau Anda itu berjalan di tempat agak pedalaman, kan begitu ya. Terlebih lagi di kampung saya gitu ya. Masya Allah. Ya mungkin karena ilmu belum sampai kepada mereka, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Sebenarnya tidak boleh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan ini perbuatan terlaknat. Coba sampai-sampai Rasulullah menyebutkan laknat. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqul la'anain. Ya, ittaqul la'anain kata Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Takutlah kalian dengan dua jenis manusia terlaknat. Para sahabat terkejut, ya. Wa man la'anan ya Rasulullah? Siapakah dua jenis manusia yang terlaknat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim. Yaitu mereka yang pertama, orang-orang yang suka buang air besar atau buang air kecil di tengah jalannya manusia. Aw fi dhillihim, ataupun buang air besar, buang air kecil di tempat kumpulnya manusia, baik itu di halte, di terminal, di tamannya, kencing di sana, nggak boleh ini. Ini terlaknat kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Saya melihat itu kadang ada ya mobil kan gitu ya berhenti di pinggir jalan, tinggal hanya dia berlindung di balik pintunya, tiba-tiba pintunya bisa keluar air. Saya bingung gitu ya. Ini pintu mobil kok bisa keluar air? Ternyata ada orang lagi berdiri, ada kakinya saja kelihatan. Alhamdulillah gitu ya. Ini akan mengganggu. Dari sisi kesehatan juga nggak ada dokter yang membenarkan seperti ini. Kenapa? Karena namanya kotoran manusia kan begitu ya. Terlebih lagi kotoran kan begitu ya tinjanya. Ini kan bisa mengakibatkan begitu banyaknya proses kuman-kuman kan gitu ya. Akhirnya munculkan kuman ini. Orang-orang akan ya terkena kuman tersebut dan menyebabkan banyaknya penyakit tersebar. Makanya di sinilah Rasulullah mencegah ini perbuatan orang-orang terlaknat seperti ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Nah, demikian ya. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis ya as-sahihah, di sana disebutkan juga riwayat idza dhahabtum ila al-ghaib ya fattaqul majalis 'ala dhilli wa tariq. Jika kalian ingin buang air besar, maka hati-hatilah dengan tempat-tempat duduknya manusia gitu ya, tempat-tempat kumpulnya manusia, baik itu di tempat dhil, tempat berteduhnya mereka, ataupun di jalanan-jalanan umum manusia, jangan. Nah demikian. Jadi sampai seperti ini Islam itu dalam rangka menjaga kode etik pengguna jalan gitu ya. Ini kode etik di jalan ini. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, sana ya, Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah ketika memerintahkan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, tatkala mereka istirahat, ya istirahat dalam perjalanannya, maka janganlah mereka beristirahat di pinggir jalan itu. Ketika malam hari, mungkin Anda berhenti gitu ya, ketika safar berhenti malam hari ingin istirahat, jangan berhenti di pinggir jalan itu, tapi menjauhlah. Ya, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan kurang lebihnya, beliau mengatakan idza arastum ya idza arastum ya idza arastum fajtanibut thariq. Kata Rasulullah, jika kalian berhenti di satu jalan ketika kalian melakukan perjalanan di malam hari, kemudian kalian berhenti ingin istirahat, maka jauhilah jalan umum itu, jauhi jalan umum. Kenapa kata Rasulullah? Fa innaha turuqud dawab wa ma'wal haram bil lail. Karena sesungguhnya biasa di malam hari, kalau malam hari jalan-jalan umum itu
dijadikan sebagai jalan binatang melata. Binatang melata itu sedang lewat. Jadi jangan kalian ikut di jalan situ. Coba bayangkan, Rasulullah sampai perhatian dengan binatang gitu ya. Karena kalau malam hari biasanya itu jalan dipakai untuk tempat istirahatnya binatang ataupun tempat jalannya binatang. Malam hari itu mereka biasanya lewat. Ya, Ma'wal Haram ataupun biasanya sebagai tempat duduknya ataupun tempat berkumpulnya hewan-hewan buas kalau di malam hari, ya khusus di malam hari. Ya, ta'aris itu yang dimaksud adalah orang yang beristirahat sejenak. Gitu ya, istirahat sejenak, tapi jauhi. Jangan di jalan, apalagi di tengah kan gitu ya. Jangan di pinggirnya. Ya, jauhi. Nah, demikian ya. Jadi ini di antara yang bisa kita sebutkan penjelasan yang berkaitan dengan kode etik pengguna jalan. Itu tadi masih yang kelima ya. Kemudian yang keenam yang disebutkan dalam hadis tadi di antara kode etik pengguna jalan, memberikan jalan haknya, yaitu wa irsyadud dol ataupun tahdid dol. Dol itu maksudnya orang yang tersesat di jalan. Irsyad. Jadi hak yang harus mereka penuhi ketika mereka suka nongkrong di jalan, hendaklah mereka menjadi penunjuk jalan. Jangan nanti ketika nongkrong di jalan kemudian, "Mas, mana ya Mas ya alamat ini?" Enggak tahu. Rumahnya ini Mas, enggak tahu gitu ya. Ataupun tuh belok saja sana. Kanan nanti ada ke kiri, kanan lagi kiri. Nah, sudah terus saja. Nanti ada ujung jalan tuh, padahal enggak ada kan gitu ya, ditipuin. Masya Allah. Karena saya pernah pengalaman seperti itu. Ya. Ataupun orang yang ditanyai ketika nongkrong di jalan kok marah, kok justru mereka yang marah kan begitu ya. Mereka yang marah, padahal mereka yang seharusnya menunaikan kewajiban. Ketika tanya, "Mas, di mana ya alamat ini nih?" "Kamu gak ada sopannya nanya, masih di kendaraan." Ada seperti itu, gak sopan, masih di kendaraan nanya, "Turun dulu kamu," katanya, kan gitu ya. "Turun dulu kamu," katanya. Padahal ini merupakan kewajiban orang yang nongkrong kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ini yang seharusnya mereka penuhi bagi orang-orang yang nongkrong di jalan, yaitu dengan memberikan irsyad, ya, irsyadud. Kemudian yang terakhir, membantu orang yang terzolimi ataupun teraniaya. Ya, membantu orang-orang yang terzolimi ataupun teraniaya. Nah, saya di sini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang disebutkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi pernah berkata, satu ketika ada seorang laki-laki berada di satu jalan. Ya, berada di satu jalan, kemudian tertimpa rasa haus yang sangat dahaga. Kemudian ia mendapati di dekat jalan itu ada sebuah sumur. Dia pun turun ke dalamnya untuk mengambil airnya. Dia pun meminum air tersebut karena dia tertimpa sangat haus kan gitu ya. Setelah itu dia keluar dari sumur itu. Tiba-tiba ia mendapati ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilati tanah yang basah karena kehausan juga. Ya, maka lelaki itu pun berkata, faqala ar-rajul, ya, laki-laki itu pun berkata, laqad balagha hadzal kalba minal 'atsyi mithlu alladhi kana balagha minni. Sungguh anjing ini menderita kehausan semisal kehausan yang menimpaku. Fa nazala al-bi'r, dia pun ya kembali lagi ke sumur itu, masuk lagi, turun lagi ke sumur itu, famala akhuffahu ma'an, kemudian dia penuhi sepatunya itu dengan air kan gitu ya, karena enggak memiliki timba, mungkin dia penuhi sepatunya itu, diambil sepatunya, dia penuhi sepatunya dengan air. Fasaqal kalba, dia pun memberikan minum anjing yang sudah kehausan tadi. Ya, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun ya bersyukur kepada laki-laki tadi dan mengampuni dosanya. Kan gitu ya, berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Kemudian orang-orang ataupun para sahabat yang mendengarkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajran." Wahai Rasulullah, apakah bagi kami ada pahala pada hewan-hewan tersebut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli dzati kabdin radbatin ajrun. Ya, setiap yang memiliki hati yang basah ada pahalanya. Maksudnya, ya, setiap makhluk yang bernyawa yang bergerak itu ada pahala di sana jika kita yang menolongnya. Ya, termasuk hewan-hewan kan gitu ya. Maksud saya di sini, riwayat ini kita dapati bagaimana orang ini yang ya ketika dia di jalan mendapati hewan yang kehausan, bahkan itu anjing kan gitu ya. Kemudian dia memberikan pertolongan karena dia terzalimi kan gitu ya, butuh bantuan. Lalu bagaimana jika orang-orang yang nongkrong di jalanan kemudian mendapati ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, teraniaya, terzalimi, kemudian mereka diam-diam saja? Maka pantaslah ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang suka nongkrong di jalan.
Jangan nanti ketika mereka nongkrong duduk di jalan melihat ada orang yang tersiap-siap jalannya, kemudian dorong motornya karena bocor kan gitu ya, kemudian dilihat aja, bocor mas ya? Iya bocor. Bocor mas. Itu mas ada 2 kilo lagi sana mas. 2 kilo lagi kan gitu ya, masya Allah. Santai saja 2 kilo lagi. Ya, nah di sini ini dia hak yang harus dipenuhi bagi para laki-laki kan gitu ya, atau orang-orang yang suka duduk-duduk di jalan. Makanya kenapa Rasul mengatakan hati-hatilah kalian, jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Ini akan menambah berat kewajiban kita kan gitu ya. Ini menambah beban kewajiban. Ya, jika tidak ada kebutuhan kita untuk tetap bertahan di jalan, ya sudah kita kembali ke tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kalau ada yang bertanya silakan sebelum kita akhiri. Ya, saya ada pertanyaan. Jadi jihad bagi perempuan seperti apa? Apakah jika seorang perempuan berkeinginan menjadi mujahidah, gitu ya, jadi seorang mujahidah itu salah? Ya. Ya, jadi jihad bagi perempuan seperti apa? Seperti apa jihad perempuan? Ya, jihad perempuan adalah dengan haji dan umrah. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jihadnya para wanita. Ya Rasulullah, hal nisa jihad, wahai Rasulullah, adakah jihad bagi para wanita? Karena sesungguhnya yang wajib jihad itu adalah kaum laki-laki. Itu pun fardu apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Fardu kifayah. Kalau fardu ain nanti kosong negeri kita dari kaum laki-laki, kosong gitu ya. Kalau ini fardu ain, maka ya nanti negeri kita itu perempuan semuanya wajib jihad, semua keluar kan gitu ya. Ini fardu kifayah. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu jihad itu menjadi fardu ain. Kapan itu? Ketika memang musuhnya nyerang. Ya, kemudian jangan dia mengatakan, "Oh, kata Ustaz fardu kifayah." Ya, musuhnya sudah nyerang ya, tidak kan begitu ya. Ya, jadi ketika musuh sudah nyerang, ya ini fardu ain, tidak boleh dia mengatakan di fardu kifayah. Ataupun ketika dia sudah berada di medan perang, udah, ayo maju kata komandannya, maju sampai di medan perang, mundur ngeri juga katanya. Tidak bisa, tidak boleh lari ke belakang. Ini diantara dosa besar gitu ya. Mundur itu lari tidak boleh. Setelah dia perang harus dia bersabar di situ, mati syahid ataupun ya hidup dalam keadaan membawa kemenangan ataupun harta rampasan perang. Nah, atau jihadnya itu wajib, jihadnya kaum laki-laki itu wajib ketika amir ataupun penguasa telah memilih dia. Kamu berangkat jihad. Kemudian dia mengatakan, aduh ya bapak pemimpin, aduh anak saya ini masih sekolah kan gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian sudah dipilih untuk berperang, berangkat kata Rasulullah. Tidak boleh ada alasan lagi. Baik ya. Nah, maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal nisa jihad, apakah ada jihad bagi kaum wanita? Ya, kata Rasulullah SAW ada. Ya, ada jihad bagi kaum wanita, tapi bukan jihad seperti itu, gitu ya, bukan seperti kaum laki-laki. Apa jihadnya? Kata Rasulullah, al-hajju wal umrah, yaitu hajinya mereka, umrohnya mereka ke Baitullah itu merupakan pahala jihad dan merupakan jihadnya seorang wanita. Ya, jadi seperti itu. Nah, demikian.
Apakah jika seorang perempuan berkeinginan menjadi mujahid itu salah? Ya, tidak gitu ya, tidak salah. Jika seorang wanita ingin menjadi seorang mujahid, ya nggak salah dia umroh, nggak salah dia haji. Itulah jihadnya seorang wanita, dia seorang mujahidah. Ya tidak salah. Tapi kalau yang dia maksudkan, salahkah seorang wanita ingin menjadi seorang mujahidah, artinya terjun ke medan perang, kan gitu ya? Maka ini tidak kita salahkan secara mutlak, kan gitu ya? Akan tetapi harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Misalnya kayak gini ya, kalau di balik papanannya mungkin banyak gitu kan, misalnya kayak kawinan, acara apa, dia tuh kadang menutup jalan. Terus sesuai kan menurut kisahnya Sahal bin Mu'az Sahal bin Mu'az al-Juhani. Sedangkan jihad pun itu enggak itu, maksudnya enggak boleh loh. Iya. Apalagi kan kalau sekarang kan sering kita lihat kayak acara kawinan, acara yang kayak gitu lah. Nah terus, nanti kan kalau misalkan itu tetangga itu blokir jalan, terus pasti kan kita diundang besar. Iya. Kita pasti sebelum itu pasti diundang. Nah kita tahu kan kalau misalnya kan kita tahu itu nggak anu, terus kita ikut dia datang lah, misalnya kan nggak enak gitu, mau nggak datang dia, itu gimana? Apa ya maksudnya memblokir jalannya? Iya. Atau menghadirinya? Iya, menghadirinya itu kan. Iya. Ya, misalkan ada yang dalam hati, dalam perbuatan itu kan kita melaksanakan juga kan. Iya, paham saya. Baik. Ya, jadi saya selesaikan dulu tadi jawabannya ya dari yang ini. Ya, jadi ya tidak salah seorang wanita itu menjadi mujahidah, kan begitu ya. Artinya terjun ke medan perang, mengangkat senjata, kan begitu ya. Tapi yang kita dapati bahwasanya yang wajib ini hanya bagi kaum laki-laki. Adapun mereka berada di barisan belakang kaum wanita. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah. Mereka berada di barisan belakang dalam rangka untuk yang pertama hanya sebagai ya untuk mengobati para mujahid yang terluka. Nah, di sinilah dibolehkan mereka ikhtilat yang dibolehkan. Anu gitu ya, mereka harus memegang tangannya, mengobati lukanya, ataupun membantu menyempurnakan matinya orang kafir. Mungkin masih hidup-hidup gitu kan, tapi sudah tinggalkan, nah disempurnakan matinya, cuk gitu. Tembakin. Ya itu silakan berangkat. Ya, tapi kalau dia seorang wanita ya harus izin orang tuanya. Kalau dia sudah menikah ya harus izin suami, harus beserta mahramnya kan begitu ya. Artinya harus beserta mahramnya. Jika itu memang perang yang sudah sampai kepada tingkat safar kan begitu ya. Safar, mereka harus bersama mahramnya kan begitu ya. Nah, demikian dan harus mendapatkan izinnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun aslinya jihad para wanita itu ada pada umroh dan haji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Seperti pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adapun yang ditanyakan oleh ya saudara kita tadi, bagaimana misalnya tetangga kita membuat satu acara yang acara itu mungkin sampai memblokir jalan gitu ya. Ini gimana, kita datangi atau tidak? Gitu ya. Kita mendatangi atau tidak? Itu pertanyaannya ya. Kita mendatanginya atau tidak? Dan mungkin di dalam acara itu kita dapati kemungkaran, apa diantaranya yang blokir jalan kan gitu ya. Itu satu. Ataupun di dalam acara itu mungkin ada beberapa kemungkaran yang lainnya. Ya, mungkin ada orang-orang yang ada wanita-wanita yang dipertontonkan di atas panggung kan gitu ya. Ini kan jelas kemaksiatan. Bagaimana dengan kita? Ya jelas. Memang benar ijabatud da'wat, menjawab undangan saudara sesama muslim itu wajib. Tapi ingat, kewajiban kepada Allah lebih diutamakan daripada kewajiban kepada sesama manusia. Tidak boleh kita mentaati manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu gitu ya. Lalu bagaimana? Ya enggak wajib lagi seperti itu. Sudah gugur kewajibannya kan gitu ya. Tidak wajib lagi. Ya la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk sementara itu kemaksiatan kepada al-khaliq. Kita mentaatinya dengan mentaati undangan dia kan begitu ya. Itu kan mentaati namanya. Kan menghadiri acaranya. Sementara itu merupakan perkara kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih kan gitu ya. Ya, terkadang ini bertemu dalam satu waktu. Makanya Rasulullah bersabda tadi, la ta'ata fil makhluk ya, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat kepada makhluk sementara itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita memang melihat di sana ada kemungkaran, kemudian kita mungkin ya tidak bisa mengingkari dengan tangan gitu ya. Dan ingat, mengingkari kemungkaran dengan tangan bukan harus ya kita hambur-hamburkan kursinya kan.
Ya, bukan hanya dengan makna konseptualnya harus tangan begini. Maksudnya adalah dengan kekuatan. Apakah Anda di situ adalah orang yang kuat di situ? Maksudnya orang yang berkuasa di situ. Kalau Anda orang yang berkuasa di situ, ya silahkan Anda datangi. Misalnya Anda di situ Pak RT kan gitu ya, ya datangi silahkan. Anda di situ kepala kampung kan gitu ya, ataupun lurah, ya silahkan datangi Pak. Ini mengganggu orang-orang yang nggak bisa lewat gitu ya, ataupun ini mengganggu orang-orang suaranya sangat keras gitu ya. Nah demikian. Tapi jika antum bukan orang yang berkuasa di situ, maka beralih kepada lisan. Ya Anda datangi penyelenggara acara tersebut gitu ya, Anda nasihati. Mungkin Anda takut kan gitu ya, tidak punya argumentasi ini gimana ngomongnya ya kan gitu ya. Ya mungkin bisa dengan hati, yaitu tidak mendatanginya, yaitu dengan tidak mendatangi acara tersebut. Ya sudah tidak datang, dan itu juga tidak wajib lagi bagi kita. Ya itu tidak wajib lagi karena sudah gugur kewajibannya, karena di dalamnya adanya kemaksiatan ataupun kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa apabila dalam satu perkumpulan ataupun majelis menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Apakah itu dibenarkan? Jadi kalau misalnya ada sekumpulan manusia kan begitu ya, kemudian diucapkan salam kepada mereka, ada yang lewat, ada yang datang, assalamualaikum. Padahal itu misalnya seperti saya mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka ya kondisi seperti ini tidak lagi menjadi fardu ain. Ya, tidak lagi menjadi fardu ain, tapi ini menjadi fardu kifayah. Cukuplah satu orang di antara Anda menjawabnya, ini sudah cukup, walaupun yang lainnya boleh. Paham ya? Ini di antara penjelasan para ulama. Ya, jika di sana disampaikan salam pada satu majelis, satu kaum, maka tidak harus semuanya harus menjawab salam. Waalaikumsalam. Jadi wajib ain tidak. Ya, akan tapi cukup sebagian saja yang jawab. Satu orang aja jawab, itu sudah gugur kewajibannya. Nah, seperti itu. Allah alam. Dan itu memang seperti itu penjelasan para ulama. Baik ya. Mohon terangkan secara singkat apa sunnah-sunnah yang harus dilakukan tanggal 9 dan 10 Zulhijjah serta hari tasyrik. Iya, kalau 9 Zulhijjah yaitu ada puasa Arafah, kan gitu ya. Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya an yaumi an saumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah yang bertepatan tanggal 9 Zulhijjah. Maka Rasul mengatakan yukaffirul madiyah ya wal baqiyah. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan berpuasa pada 9 Zulhijjah, yaitu bertepatan nanti insyaallah pada hari Senin ya. Ini hari Sabtu, hari Senin yaitu tanggal 14 ya. Nah, di situ kita dianjurkan untuk puasa Arafah karena bisa menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu di antara sunnahnya. Kemudian adapun pada tanggal 10-nya yaitu ya hari raya Idul Adha kan begitu ya, yaitu hari menyembelih. Demikian juga hari-hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Hari-hari tasyrik yaitu hari yang dilanjutkan 10 itu kan Idul Adha-nya. 11, 12, 13 itu ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum, masih hari raya itu. Ayyamut tasyrik kata Rasulullah ya ayyamul akl wasyarab wadzikr. Hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah atau bertepatan hari Rabu, Kamis sampai Jumat, itu adalah hari-hari makan dan minum, hari raya, dan hari banyak-banyak berzikir kata Rasulullah. Makanya disunnahkan kita pada hari-hari tasyrik itu terutama selepas sholat itu masih dianjurkan untuk bertakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun waktu Idul Fitri itu kan selesai sholat Idul Fitri sudah selesai, nggak ada lagi takbiran kan gitu ya. Nanti itu sampai tanggal 11, 12, 13 Anda masih diperbolehkan untuk takbiran, terutama selesai sholat. Baik itu takbir yang mutlak ataupun muqayyad. Takbir mutlak itu maksudnya terserah Anda. Selama itu masih hari-hari tasyrik, Anda dibenarkan untuk takbiran, baik itu Anda di jalan gitu ya. Takbiran artinya gak usah teriak-teriak gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Anda di kamar, di rumah kan gitu ya. Yang penting jangan di kamar mandi. Nah, itu silahkan. Terlebih lagi
di waktu-waktu selepas sholat 5 waktu. Diperbolehkan Anda untuk mengucapkan takbir-takbir tersebut atau zikir-zikir yang lainnya. Sampai kapan? Sampai 13 Zulhijjah, ya, ataupun diakhiri pada waktu sholat asar, ya, sholat asar, ya, pada sholat asar 13 Zulhijjah atau pada hari Jumatnya nanti, kan gitu ya. Pada hari Jumatnya nanti sampai sholat asar itu terakhir Anda diperbolehkan takbiran. Tapi kalau makan minum ya silakan Anda terus. Ya. Cuma itu memang diutamakan untuk mengundang orang-orang makan, ya, melakukan acara makan-makan itu silakan. Ya, itu diantara sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan, kan gitu ya, pada 9 dan 10 ataupun pada hari-hari tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bagi Anda yang mungkin ikut berkurban gitu ya, ya, Anda sudah dilarang untuk memotong kuku dan memotong segala jenis rambut yang tumbuh di atas tubuh Anda. Ya, karena Rasulullah mengatakan jika ada seorang yang sudah memasuki awal Zulhijjah dan dia berniat ingin menyembelih, fala yamussa, ya, min basyarihi syai'an, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kalian sudah memasuki 10 Zulhijjah dari awal 1 Zulhijjah dan memang kita sudah berniat ingin menyembelih, maka tidak boleh memotong kuku, nggak boleh motong kumis, cabut bulu ketiak, kan gitu ya, atau yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan kurbannya, baru setelah itu boleh dia memotongnya. Tapi kalau Anda tidak berkurban ya nggak apa-apa antum potong, ya, tidak mengapa. Ini bagi orang-orang yang memang berniat ingin berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana bedanya gitu ya, jika menyingkirkan gangguan di jalan karena kebiasaan seperti menyingkirkan sampah, dan jika menyingkirkan gangguan di jalan karena ikhlas Allah Ta'ala. Ya, ketika Anda melakukan perintah-perintah itu upayakan menghadirkan keikhlasan, sekalipun itu menjadi profesi Anda. Misalnya apa? Anda adalah seorang penyapu jalan. Tapi jangan ya, saya nggak mendoakan antum gitu ya. Saya nggak mendoakan. Semoga Anda orang-orang yang sukses kan gitu ya, insya Allah. Ya, para pemuda-pemudi gitu ya. Tapi misalnya ada seorang muslim ataupun muslimah, kemudian dia berprofesi sebagai pembersih jalan gitu ya, penyapu jalan, maka hendaklah dia mengerjakan itu tidak hanya dalam rangka mencari gaji saja, kan gitu ya. Jangan hanya mencari gaji saja, tapi hendaklah dia mengharapkan balasan di sisi Allah, karena itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan cabang iman, besar pahalanya. Ya, jadi setiap dia berangkat, dia katakan, ya Allah, ya, saya melakukan ini ya dalam rangka untuk menjaga kebersihan jalannya kaum muslimin. Masya Allah, besar pahalanya gitu ya. Berapa kilometer dia sapu itu, Masya Allah. Satu duri saja, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, satu duri dia singkirkan, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Ini berapa yang dia bersihkan sudah, kan gitu ya. Masya Allah. Tapi masalahnya itu mungkin karena termotivasi dengan gaji jadi lupa, kan gitu ya. Terbiasa jadi lupa, kan gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, di belakang. Ustadz, semisal kita melakukan safar ke Samarinda pada saat maghrib dan sampainya setelah isya, apakah sholat isya itu bisa dikosor? Bisa, ya, bisa dikosor. Ketika Anda berangkat di sini maghrib, begitu ya, Anda sholat maghrib. Contohnya Anda sholat maghrib dulu di sini, Balikpapan gitu ya. Anda sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mulai jalan sampai di Samarinda pada waktu sholat isya. Bisa nggak dikosor? Ya bisa dong, kan gitu ya. Karena statusnya sebagai seorang musafir. Dikosor itu artinya diperpendek. Anda sholat isya cukup 2 rakaat. Atau contoh yang lain, ketika Anda berangkat, ya, masuk waktu maghrib, Anda mau berangkat, kemudian Anda niatkan untuk dijamak nanti ditakhir di waktu isya. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, kemudian Anda berangkat, meninggalkan sholat, tapi dengan niat menjamak takhir, menjamak maghrib di waktu isya. Sampainya nanti waktu isyanya sampainya nanti Anda di Samarinda pada waktu isya, kan gitu ya.
kemudian di sanalah Anda gabungkan jamak sekaligus dikosor, digabung pengerjaannya, pelaksanaannya, kemudian sekaligus diperpendek sholat isanya saja, bukan sholat maghribnya kan gitu ya, karena maghrib itu tidak bisa dikosor, gitu ya, maghrib itu tidak bisa dikosor. Bagaimana kaifiatnya? Setelah Anda sampai di Samarinda nanti, ya Anda pertama sekali Anda lakukan adalah sholat maghrib, karena dia harus tertib, syaratnya kan gitu ya, harus tertib. Pertama sekali Anda kerjakan sholat maghrib, setelah itu baru mengerjakan, ya berdiri lagi qomat, kemudian mengerjakan sholat isya dengan jumlah 2 rakaat dan salam. Iya. Bagaimana kalau misalnya kita itu statusnya sini sudah bermukim? Di mana maksudnya? Ya misalnya kan Di Samarinda mukimnya. Iya. Jadi nyampainya setelah isya itu apakah masih kita mengkosornya atau itu langsung menjaga apa? Sempurna. Kalau memang antum mukimnya kan gitu ya, Anda mukimnya itu di Samarinda, berarti statusnya Anda di sini musafir kan gitu ya, perjalanannya itu musafir. Sampai di sana Anda sholat isya kan gitu ya, baik Anda menjamaknya ataupun tidak, maka ketika Anda sampai di sana Anda sempurna. Ya, sholatnya itu dengan sempurna. Misalnya Anda berniat dari sini berangkat dari Balikpapan berangkat ingin menjamak maghrib nanti di waktu isya, ini boleh saja gitu ya. Tapi sampainya Anda di Samarinda dan status Anda sebagai seorang mukim, maka cukuplah bagi Anda hanya menjamak saja tanpa mengkosor ya. Anda sholat maghrib dulu, selesai 3 rakaat, berdiri lagi qomat, kemudian sholat isya 4 rakaat sebagaimana biasanya. Nah, jelas ya. Kemudian yang terakhir ini, kalau misalnya pengguna jalan tersebut orang non muslim, apakah kita juga memberikan hak jalannya? Iya, kecuali orang kafir itu adalah kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Kalau kafir diperangi harus dikejar, dibunuh kan begitu ya. Tapi kalau kafir yang dhimmi, kafir yang muahad begitu ya, kafir yang bertetangga dengan kaum muslimin, sama haknya dalam masalah penggunaan jalan itu sama kan begitu ya. Walaupun di sana ada ayat yang mengatakan kalau kalian berpapasan dengan orang kafir maka desaklah mereka gitu ya, sehingga mereka ke pinggir kan gitu ya. Ini dalam rangka yang melihat kondisi kaum muslimin pada saat itu benar-benar sudah kuat gitu ya. Tapi bukan berarti mereka nggak boleh jalan kan gitu ya. Silahkan jalan. Tapi tatkala Anda berpapasan ya tidak mengapa. Anda ya berusaha untuk memepet dia sehingga dia tidak mendapatkan jalan. Apa tujuannya? Tujuannya ini kan dalam rangka untuk kemaslahatan, supaya dia terdorong untuk masuk Islam, sehingga dia merasa aduh gimana nih, mau nggak mau harus Islam aja lah, kalau nggak saya didesak terus nanti kalau jalan gitu ya. Nah demikian. Tapi harus tetap Anda berikan jalannya ya, sehingga dia mau dari mana dia lewat kan begitu ya, nggak mungkin dia blesuk dari hutan-hutan sana. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah itu yang terakhir tadi kan. Iya, yang terakhir. Ada lagi mungkin? Iya. Jadi kan kalau misalnya yang memblokir jalan tadi kan ada caranya. Nah gimana tuh kalau misalnya kita tahu memblokir jalan tapi masih ada alternatif jalan lain, apakah itu dibolehkan? Iya, insyaallah ya. Kalau memang seperti itu dan mendapatkan izin dari kepala kampung gitu ya, pengemuka kepala kampung setempat, pemimpin setempat gitu ya. Kemudian juga tidak gitu ya, orang-orang yang sekitar situ mengetahui ada jalan lain, alternatif yang lain, maka insya Allah ini tidak mengapa gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada alternatif yang lain dan mungkin orang-orang sekitar situ ya sudah mengizinkan kan gitu ya acara-acara seperti itu. Mungkin dengan disebarkannya undangan dan diketahui bahwasanya jalan nanti akan dipakai dan mereka mengizinkannya, ya insya Allah yang seperti ini mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi ya mungkin untuk jalan selamatnya ya untuk tetap memberikan jalan tersebut ada hak pejalan kakinya kan gitu ya, ada hak untuk pejalan kaki dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya mungkin ya. Iya, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah hampir mendekati setengah 6 lebih sudah. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan menjadi tambahan kebaikan bagi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.